aku bersaksi. Orang bersaksi kalau tidak kalau kesaksiannya palsu ada sanksinya. Orang bersumpah kalau sumpahnya sumpah palsu ada sanksinya. Kalau orang itu berjanji, kalau janjinya ingkari, juga dia akan mendapatkan sanksi. Dilanjutkan, la ilaha, tidak ada ilah, tiada ilah. Ilah itu diartikan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam kamus Al-Munjid, la ilaha, ilaha itu artinya sesuatu yang paling kita cintai melebihi dari segalanya. Jadi aku bersaksi, bersumpah, berjanji bahwa tiada zat yang paling aku sukai, paling nih Pak, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah bersumpah, zat yang paling kita cintai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyatakan yang paling kita cintai Allah, maka sudah barang tentu apa saja yang diperintahkan oleh Allah harus kita lakukan. Misal Pak, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Pak ya. Apa artinya Pak? Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang semuanya kecil Pak, yang paling besar adalah Allah. Tapi di saat itu kita masih berada di kebun, ya, masih nyangkul, masih nanam, ya. Atau kita sedang merokok, menghabiskan rokoknya tidak segera bergerak menuju panggilan tadi, ya kan? Nah, kira-kira yang besar yang mana? Besar rokoknya atau besar Allahnya? Oh, sampai anak ngomong ya, bukan saya. Yang besar rokoknya Pak, bukan Allah. Kalau menyatakan Allah paling besar, berarti begitu dipanggil langsung bergegas berdiri meninggalkan rokoknya. Karena idanu diari sholat, meskipun itu miyaimul jum'ah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk zikir kepada Allah, bersegeralah untuk sholat. Wadarul baik, tinggalkan seluruh urusan dunia, ya. Jadi baik itu dagangan, itu urusan dunia, tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Jadi ini hanya untuk orang yang tahu Pak, yang langsung berdiri tegak untuk menuju ke tempat sholat. Meskipun di kebun jauh, kita ke masjid, tidak harus ke masjid kok. Kalau di tempat jauh dari masjid, itu ngambil pelepah kurma, jejer 2, sholat di situ. Kok pelepah kurma? Sawit. Pelepah sawit. Sama sih ya. Bergegas segera. Tapi Allah tidak menutup apa yang dilakukan oleh manusia. Idza qudiyati sholat, kalau kamu sudah selesai sholat, fantasiru fil ardh, silakan kamu bertebaran di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari fadilah, cari rezeki yang mulia yang datangnya dari Allah. Tapi di saat mencari rezeki, wadzurullaha katsira, ingat kepada Allah yang banyak. La'alakum tuflihun, kamu pasti menjadi orang yang beruntung. Tuh. Jadi konsekuensi
dari syahadat sendiri sedemikian rupa. Ya, kan? Lanjut, ini sepotong-sepotong aja Pak, nanti kalau panjang ya. Kalau mau panjang enggak lagi. Ya. Nah, yang kedua sholat. Sholat ini kewajiban untuk kita. Ya. Sholat ini adalah amalan yang pertama kali yang bakal dihisab oleh Allah. Namun sholat ini sebagai tanda seseorang al-farqu bainal muslim wal kufro sholat. Perbedaan antara orang kafir dan orang Islam adalah sholat. Kalau orang Islam sholat, kalau orang kafir tidak sholat. Kalau orang Islam tidak sholat sebutannya loh, sampainya ngomong ya, bukan saya. Ya. Ya. Nah, kewajiban sholat kita lakukan, ya kan? Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali yang bakal dihisab oleh Allah adalah sholat. Apa saja yang kita lakukan Pak di dunia ini tanpa kita melakukan sholat tidak ada maknanya. Gak ada Pak, seperti fata morgana. Kita gak akan dapati apa-apa di akhirat nanti. Karena yang pertama kali itu yang dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, baik, maka dia akan didapati sebagai orang yang baik. Ya. Jadi tergantung sholatnya Pak. Ketika nanti kita di hadapan Allah itu, sholatnya baik ya baik. Sholat kita wajibnya berapa Pak? Berapa kali? 5 kali atau 3 kali Pak? 5 kali. Nah kalau enggak 5 kali itu sebutannya Islam itu apa Pak? Kalau orang sholat 5 kali disebut Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib ya Pak? Kalau hilang maghribnya, kalau hilang subuhnya, hilang. Itu bahasa udah adik makhluk ya kan? Itu aja kok. Yang ya kamu Islam enggak? Subuhmu gimana? Enggak sholat? Katanya Islam. Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Sebab kalau belum 5 Pak, apa disebut muslim? Lihat itu surat apa itu? Surah An-Nisa ya. Innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu kalau dia sholat bermalas-malasan. Ini Pak, Quran ini Pak yang ngomong. Ya? Kalau orang bermalas-malasan sholat sebutannya munafik. Wahum yura'unan nas. Orang munafik itu kalau sholat juga riya, minta dipuji oleh manusia. Ada lagi wa yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berzikir kepada Allah, hanya saja zikirnya cuma sedikit. Ingatnya Allah itu sedikit. Lanjut. Mudzadzabina baina dalik. Orang yang munafik itu sholatnya nyop-nyopen. Bahasa Prancis ya Pak. Apa nyop-nyopen? Wonten Pak, bahasa Jogja. Bahasa Jogja wonten nyop-nyopen. Apa itu? Oh, belang-belang wes. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Ini Al-Quran yang ngomong.
Loh kalau begitu Pak, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan dijadikan keraknya api neraka. Tinggal pilih kita toh. Pak, sholat itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat ya? Mosok Pak 5 menit loh Pak. Ya. Kelihatannya ringan memang sholat itu, tapi masya Allah beratnya luar biasa. Ya kan? Sampai ngerokok itu loh bisa makan waktu 10 menit. Ya kan? Kalau sholat nggak nyampe 10 menit, benar nggak? Tuh, tapi berat. Ya, orang sholat itu innahala kabiratun illa alal khoshiin. Sesungguhnya sholat itu amat sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin esok akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang selanjutnya, nah ini yang seru yang kita bahas masalah zakat. Zakat itu masuk rukun Islam yang ketiga. Syahadat kita baca, kita buktikan dalam perbuatan. Sholat kita laksanakan. Puasa, zakat kita tunaikan. Puasa kita juga lakukan. Haji kita juga berangkat menunaikan ibadah haji. 5 ini jalan Pak, semua wajib untuk kita. Tidak ada yang tidak wajib. Tapi wajibnya sudah ditentukan aturan mainnya. Sekarang bicara zakat. Apa zakat itu? Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah memiliki atau yang telah memiliki harta 1 nisab dan sudah haul. Jadi itu zakat ya. Ini aturannya dalam fikih maupun dalam aturan undang-undang. Jadi zakat itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan ya yang sudah memenuhi 1 nisab atau memenuhi haul. Apa nisab? Nisab itu batasan minimal harta yang kita miliki. Ya. Batas minimal harta yang kita miliki macam-macam. Misalnya apa? Berapa emas yang harus dikeluarkan zakatnya? Kalau kita sudah punya emas 85 gram. Berapa kalau tabungan kita yang wajib kita keluarkan zakatnya? Kalau emas tadi zakatnya 2,5%. Kalau uang yang bisa kita gunakan untuk membeli emas sebesar 85 gram. Tapi ada juga Pak pendapat yang 70 gram. Itu sudah wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Tiap tahun ya. Ada zakat ternak. Tergantung kalau kambing kalau sudah punya 120 kambing. Nah, itu 1 kambing. Kalau sapi antara 30 sampai 40. Itu 1 ekor sapi. Kan begitu. Kemudian ada zakat lagi, zakat pertanian. Masuk nggak perkebunan? Masuk, ya. Kalau pertanian itu 5% atau 10%. Kalau profesi itu kalau sudah menerima gaji, ya, yang kita kumpulkan kalau mengikuti Basnas, kalau kita
gaji kita sudah di atas 6.600.000, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Sekarang kita mulai dulu ya dari pengertian tentang harta kita. Harta kita itu Pak dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Harta di dalam harta mereka itu ada haknya orang yang meminta maupun ada haknya orang miskin, baik orang miskin itu yang meminta atau tidak meminta. Ingat-ingat Pak. Jadi harta kita itu Pak yang Allah berikan kepada kita itu bukan milik kita semua Pak. Ada haknya fakir miskin. Kalau haknya fakir miskin itu tidak kita keluarkan, maka berarti kita makan harta haram. Artinya apa? Kalau penghasilan kita tidak kita zakati, maka harta kita itu campur harta yang haram. Nah, harta zakat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu Pak adalah harta yang kotor, yang ada pada diri kita, yang kita miliki, yang harus kita keluarkan. Jangan sampai harta kotor itu kemudian bercampur dengan harta yang bersih, maka disebutlah dengan sebutan zakat. Zakat itu membersihkan. Nah. Selanjutnya kemudian zakat ini kalau sudah kita keluarkan, siapa yang berhak menerimanya? Dalam Al-Quran juga sudah disebut. Pak, ada efeknya enggak Pak? Orang enggak bayar zakat? Enggak ada. Ada Profesor Dr. Zakia Darojat itu Pak ahli psikologi jiwa. Banyak orang yang datang kepada beliau ketika punya masalah datang. Ini ada orang kaya, suaminya kerja, suami istri kerja, rumahnya mewah, mobil juga cukup, semua serba cukup. Tapi hidupnya sakit-sakitan dan dibawa ke dokter bolak-balik itu tidak sembuh-sembuh. Nanti ke dokternya ini yang dikata sakit, tapi dicari oleh dokter nggak ketemu. Nanti pindah lagi, datang kepada siapa ini, Zakia Darojat. Kata Zakia Darojat setelah diceritakan sakitnya itu, Bapak tabungannya banyak Pak ya? Banyak Bu. Selama ini Pak, uang Bapak sudah pernah dikeluarkan untuk zakat belum? Maka dia ngomong, Bu, saya ini tiap hari mengeluarkan uang untuk zakat. Kadang 10.000, kadang 100.000, kadang 200.000. Kira-kira menurut jenengan itu zakat atau infak? Zakat atau sedekah? Sedekah. Kata Zakia Darojat, itu sedekah Pak. Zakat itu ada hitungannya. Zakat itu hitungannya adalah seluruh harta yang sampai miliki, ambil 2,5%, berikan kepada UBZ atau ke Basnas. Ya. Lakukan itu Pak. Setelah itu Bapak pulang. Jadi setelah diberi pemahaman itu, kemudian Bapak itu pulang.
dan ternyata ringan obatnya, tidak lagi perlu ke dokter, cuma dia harus membersihkan harta yang dia miliki. Karena ternyata penyakit yang diderita itu adalah munculnya dari efek karena tidak mau mengeluarkan uang harta yang kotor yang dimiliki. Banyak Pak, di keluarga itu seperti ala ring tinggi, sudah kaya, serba cukup, tapi keluarganya ala ring tinggi. Ngerti Pak? Ring tinggi, cekcok melulu. Begitu ke Zakia Darajat, Bapak Ibu, sampean punya harta banyak gak sampai zakati. Harta itu pengaruhnya besar. Akhir-akhir ini Pak, saya terus terang menyaksikan sendiri. Ada orang punya sawit, sawitnya itu ratusan juta, tapi sholat ogah, zakat juga nggak pernah. Akhirnya apa Pak? Dia kemudian kecantol HP Pak. Dia jatuh miskin. Kenapa Pak? HP ini ada main slotnya itu Pak. Jadi dia main slot, jutaan keluar. Istrinya sudah nggak seret sama dia, lari sama supir. Larinya kemana Pak? Lampung. Dibawa semua Pak, itu sertifikat tanah, surat tanah dibawa semua, dimasukkan ke Pegadaian. Dia mendapatkan berapa miliar dari Pegadaian. Setelah nyampe Lampung, kemudian dia ditelepon, Mas, saya pergi sama supir, saya ke Lampung, nggak usah cari saya, cari aja itu sertifikat sampean sudah di Pegadaian semua. Habis Pak, ratusan juta. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah. Pernah ingat Sa'labah Pak? Sa'labah habis toh kambingnya karena tidak mau bayar zakat. Nah, efek dari zakat Pak, waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausoni bisolah wa zakati madumtu hayya. Kata Maryam, Allah telah menjadikan aku hidup diberkahi. Hidup diberkahi itu Pak, semua yang kita miliki itu Pak menghasilkan kebaikan. Itu namanya berkah. Untuk anaknya disekolahkan, anaknya berhasil menjadi anak-anak yang soleh. Digunakan untuk beli dagangan, dagangnya menghasilkan. Digunakan untuk menanam sawit, sawitnya panen terus, ya kan? Seperti itu berkah. Jadi sepanjang hidupnya itu diberkahi oleh Allah. Wa ausoni bisolah, Allah memerintahkan aku untuk sholat, wa zakah, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk zakat. Dan dilanjutkan. Sekarang bicara tentang zakat, dilanjutkan dengan nisab tadi ukurannya satu tahun. Qaul itu artinya 1 tahun, nisab itu artinya batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Pertama, ini karena berkaitan dengan pertanian, maka nanti yang kita bicarakan banyak di pertanian. Ya. Orang yang punya harta tabungan, misalnya Bapak menabung 1 tahun, misalnya tanggal ini tanggal berapa Pak? Sekarang tanggal 10, menabung 100 juta, 100 juta, 200 lah, 200 juta. Untuk 1 tahun, 1 tahun, 100 juta, 1 tahun, 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 1 tahun
tahun depan tanggal 10 Mei. bulan Mei itu namanya jatuh tempo, haul namanya. Saat itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi Pak, namanya zakat mal itu tidak harus nunggu Ramadan. Tapi kalau sudah jatuh tempo, ya wajib kita keluarkan. Ini kita bicara zakat mal dulu. Kalau emas yang kita miliki sudah 85 gram, maka wajib kita keluarkan 2,5%. Uang tadi juga 2,5%. Ya. Nah, kemudian profesi itu tadi saya sebutkan kalau gaji sudah mendapatkan gaji di atas 6.600.000 menurut Badan Amil Zakat Nasional itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Nah, selanjutnya pertanian, kenapa kok zakat profesi itu harus keluar zakatnya? Kenapa orang mendapatkan gaji itu harus keluar zakatnya? Karena Pak, gaji itu diterima tiap bulan. Sedangkan pertanian saja nunggu 3 bulan, 625 kilo itu harus keluar 5%. Nunggu 3 bulan, ya kan? Berarti dirata-ratakan per bulannya itu menghasilkan 2.100.000. Itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya, dan itu 5%. Karena sekarang nggak ada sawah tanda hujan kan Pak. Kalau sawah tanda hujan ya 10%. Tapi semua pakai biaya, maka zakatnya 5%. Bagaimana dengan sawit? Apakah sawit harus dikeluarkan zakatnya? Kalau panen, setiap panen harus dikeluarkan zakatnya. Berapa? Pilih, apakah mengikuti pertanian atau mengikuti emas. Kalau mengikuti emas berarti 2,5%. Kalau mengikuti pertanian berarti 5%. Pilih yang mana Pak? Pak, pilih yang mana? Pak, zakat itu mahal atau murah? Murah Pak, per 1 jutanya itu 25.000. Ya, 25.000 itu tidak dapat, mohon maaf, rokok ini berapa? 18.000, tidak sampai 2 bungkus. Kalau surya 16, 50.000 Pak. 50.000. Gitu. Mahal rokoknya daripada zakat. Maka zakat kita keluar. Bakso berapa semangkok? 10.000. Nah, sama minumnya 25.000. 25.000 kita keluarkan. Kalau kita dapat 1 juta, satu tonnya berapa Pak? 3 juta berapa? 2.900.000. Berarti anggaplah 3 juta. Itu cuma 75.000. Bersih Pak. Harta sampai bersih, sampai gunakan untuk apa sudah? Jiwa sampai juga suci. Jiwa sampai juga tenang. Tenang Pak, orang yang berzakat itu. Banyak orang hidupnya itu ngongso-ngongso, ya, ngoyo-ngoyo, ya kan? Ngoyo hidupnya. Sampai zakat itu tidak akan mengurangi mana kosot sodakotun min mal. Zakat itu tidak mengurangi harta kalian. Sebab itu bukan harta kita. Kenapa tidak mengurangi? Karena orang yang zakat Pak akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada punya teman Pak saya. Pak, saya mau zakat. Gimana ngitungnya?
Sampai punya uang berapa sekarang? Pak lihat di dua rekening itu ada 1,2 Pak, 1,2 miliar. Ya kan? 1 jutanya itu 25.000 itu. Ya kan? Dia berarti mengeluarkan 25 juta, ya kan? Plus yang 5 juta, 125, 1,2, berarti 200 juta, ya itu berapa zakatnya? 2,5%-nya berarti 5 juta, ya berarti 30 juta, 30 juta dikeluarkan, ya. Dia ngomong, Pak, saya itu kalau sudah zakat serasa buahnya sawit saya itu kok tambah banyak. Ya mudah-mudahan, karena itu memang janjinya Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausoni bisola wa zakati ma dumtu hayya. Dikeluarkan zakatnya. Kalau mengeluarkan zakat ya Pak, ya anggap seperti kita buang kotoran itu loh Pak, sudah nyemplung. Karena itu bukan milik kita keluarkan. Nah, kita lanjutkan. Nanti kalau perlu tanya jawab kita akan tanya jawab. Lanjut. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sekarang yang kedua adalah kita bicara tentang fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang penghasilannya setengah dari UMR. Ya kan? UMR itu berapa? UMR sekarang berapa? Besar, 3.600.000, berarti separuhnya. Satu bulannya hanya dia berpenghasilan 1.800.000. Itu fakir, ya kan? Fakir itu ngitungnya apa? Sekeluarga Pak, bukan perorangan, sekeluarga. Jadi kalau sekeluarga itu punya bapaknya saja yang kerja, penghasilannya 1,8 dalam 1 bulan, maka itu masuk kelompok fakir. Kalau miskin, di bawahnya UMR, itu miskin. Tapi ngitungnya Pak, pemerintah ngitungnya orang yang sudah tidak miskin lagi itu kalau sudah satu orang itu punya 776.000. Misalnya nih Pak, satu keluarga ada 2 orang, dia punya 2 juta, berarti sudah cukup, gitu Pak. Tapi di hitungan Basnas seperti itu, yang disebut miskin ya di bawah UMR. Tuh. Oke, kemudian yang ketiga, amil. Nah, siapa amil itu? Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di pusat itu SK-nya SK Presiden, kemudian provinsi itu SK-nya SK Gubernur, kalau di kabupaten SK-nya SK Bupati. Basnas siapa? SK-nya SK Bupati. Basnas misalnya Basnas Kutai Timur, Basnas Kabupaten itu SK-nya Kabupaten. Masih ada lagi UPZ, unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu SK-nya dari mana? Dari Basnas. Jadi ada aturan Pak, undang-undangnya. Kita lihat Pak, dasar hukum pengelolaan zakat. Itu undang-undangnya ada semua di situ. Bisakah kita menunjuk diri kita sebagai amil? Tidak boleh.
menurut undang-undang. Karena dia itu termasuk orang yang akan mendapatkan delik penjara atau delik denda. Jadi orang yang nggak punya SK UPJ, ngaku dia sebagai amil, maka dia masuk kelompok yang bakal mendapatkan denda 50 juta rupiah atau penjara. Pak, zaman dulu itu nggak ada, zaman Nabi itu nggak ada Pak ambil itu. Siapa bilang zaman Nabi itu tidak ada yang berani mungut zakat kecuali perintah Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu adalah amirnya saat itu, kepala negara saat itu. Misalnya nih, Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat di Yaman, ya kan? Zakat di Yaman karena zakatnya orang Yaman, maka harus diserahkan ke negeri Yaman. Ketika dibawa oleh Mu'adz bin Jabal ke Madinah, maka ditegur oleh Rasulullah, kenapa zakatnya dibawa ke Madinah? Ini kan zakatnya orang Yaman, ya diserahkan ke Yaman, bukan dibawa ke Madinah. Hanya saat itu ya Rasulullah, di sana sudah lebih dari cukup, maka saya bawa kemari. Nah itu nanti ada Pak, istilahnya aman NKRI. Jadi ikuti aturannya. Ada lagi yang diperintah oleh Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang diperintah untuk mengambil zakatnya salabah. Maka Pak amil itu tugasnya memungut zakat. Amil itu ya tugasnya seperti saya ini, kesana kemari menyampaikan kepada saudara-saudara kita, memahamkan supaya saudara-saudara kita zakat. Khud min amwalihim, khud itu fi'il amal, ambil sebagian harta mereka. Khud ambillah min sebagian amwalihim, harta mereka. Sodakotan untuk zakat, karena zakat itu tutohiruhum, akan membersihkan harta mereka, watu zakihim, dan menyucikan jiwa mereka. Jadi zakat itu seperti itu Pak, menyucikan harta dan membersihkan jiwa, atau membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Ya. Jadi di situ. Jadi harta yang dikeluarkan untuk zakat itu punya punya manfaat untuk membersihkan diri. Ditambah lagi Bapak Ibu, namanya zakat itu artinya tumbuh dan berkembang. Jadi kalau orang berzakat, insya Allah hartanya akan tumbuh dan berkembang. Tidak ada ceritanya Pak orang zakat itu kemudian miskin, tidak ada. Coba saja lihat orang-orang yang rajin zakatnya, rajin sedekahnya, dia pasti hartanya terus akan bertambah. Langgeng kekayaannya, tidak hanya sesaat. Arti satu lagi zakat adalah barokatun, berkah. Ya. Jadi orang berzakat itu akan mendapati kebaikan terus kebaikan karena dia sudah membersihkan hartanya. Itu Pak. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, masih berkaitan dengan amil. Amil kalau di Basnas
itu pimpinannya ada 5, Pak. 5. Yang pertama saya sebagai ketuanya, nama saya Masnib Sofwan, Pak. Masnib Sofwan, ya. Tapi kadang orang banyak suka merubah nama saya. Bukan lagi Masnib Sofwan, tapi Masnib Sufyan. Ada lagi yang merubah Sofwan Masnib. Ya. Itu pimpinannya. Ada saya ketua, sebelah kanan saya itu Pak, mungkin jenengan sampun apal kenal Ustadz Imam Syafi'i. Sebelah kanannya lagi Ustadz Imam Syafi'i itu Waka 1, Pak. Waka 1 itu bagian pengumpulan. Mestinya beliau yang berusuk-berusuk ke kampung-kampung untuk pengumpulan. Satu lagi Bapak Muhammad Abdullah, sekarang lagi menunaikan ibadah haji. Sekarang masih posisi di Balikpapan. Sebelah kiri saya itu temannya Pak Maulana, Pak Imam Wahyudi. Ya, kenal, Pak. Kemudian sama bansernya kok, Pak. Kemudian Ibu Narwa. Ibu Narwa itu Waka 4. Kalau Pak Imam Wahyudi ini Waka 3, bagian keuangan. Berapa stafnya? Stafnya ada 6, Pak. Ini stafnya masih muda-muda. Yang paling tua ya di depan kita ya, Pak. Yang jenggotan di depan, Pak Lukman Afandi. Ya. Tuh. Jadi ada 6. Pimpinan atau amil itu tidak mengambil uang zakat, Pak, karena digaji oleh pemerintah. Karena Basnas itu adalah lembaga negara non struktural. Jadi semua keperluannya dijamin oleh pemerintah. Nah, itu amil yang ada di kami. Jadi tidak banyak, Pak. Amilnya cuma 6, ya. Pimpinannya 5, ya. Yang dikelola berapa, Pak? Yang dikelola saat ini mengelola uang 20 miliar. Jadi alhamdulillah, Pak, zakat tahun 2024 itu terkumpul 18,7, ditambah dari APBD 1,5, berarti 20,4 miliar. Itu yang nah, mereka ambil ini mendapatkan gaji karena kerjanya terus menerus, Pak. Terus menerus, tidak hanya sehari 2 hari, tapi terus sama dengan pegawai-pegawai negeri 8 jam. Nah, kemudian untuk amil yang ada di masjid-masjid itu sebutannya adalah UPZ. UPZ ini mestinya, Pak, itu punya pekerjaan sama dengan badan amil zakat, badan amil zakat sama, yaitu mengambil zakat dari saudara-saudara kita. Hanya punya, Pak. Jadi dari sini itu misalnya UPZ, silakan saja datangi rumah ke rumah, ya, karena dia punya SK. Kalau sudah punya SK, datangi rumah-rumah. Bu, bulan ini panen sawit berapa? Mau titip zakat berapa? Kita zakat. Nanti ditulis, Pak. Ya, karena tugasnya, Pak, tugas amil
itu adalah mengumpulkan, ya, mensosialisasikan, mengumpulkan, kemudian mendistribusikan, memberdayakan, mengadministrasikan atau mencatat, ditambah lagi untuk melaporkan. Jadi ada laporannya. Maka setiap hari, setiap 3 bulan kami melaporkan ke seluruh muzaki. Dan muzaki atau orang yang zakat itu Pak, kalau sudah zakat ke Basnas itu langsung hari itu dapat jawaban, kami telah menerima dan disertai doanya. Kami menerima zakat Bapak, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporannya bisa dibuka di Facebook, ada di IG, ada di web, ada di surat-surat kabar, ada. Itu laporannya. Jadi laporannya transparan Pak, nggak ada yang ditutup-tutupi. Berapa masuknya, berapa pengeluarannya itu sudah ditulis semua. Ya, tidak ada yang dusta di antara kita, ya. Itu untuk amil. Nah, kemudian bagaimana amil mendapatkan berapa persen? 1/8. Ya, kalau di Kutim itu 18,7 itu berapa 1/8-nya? 4 miliar 2 miliar lebih 2 miliar lebih 2,2 lah, enggak 2,2 miliar. Tapi karena sudah dibiayai oleh pemerintah, maka tidak menyentuh pimpinan, tidak menyentuh uang zakat. Jadi sama sekali Pak, tidak ambil uang zakat. Nah, dilanjutkan ada lagi wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang diluluhkan hatinya, orang baru masuk Islam, ya. Orang baru Islam itu mu'alaf namanya. Kalau mu'alaf, berapa lama dia disebut mu'alaf? Orang mu'alaf itu Pak, disebut mu'alaf itu dalam aturan undang-undang Basnas itu 2 tahun. Lebih dari 2 tahun sudah tidak mu'alaf lagi, ya, karena sudah lama. Kemudian orang yang wafir rikob, orang yang dimerdekakan, ya, orang yang seorang budak sekarang nggak ada, tapi boleh nggak diberikan kepada orang yang trafficking, ya, atau orang yang jual dijual oleh perdagangan manusia, ya. Dan biasanya ada Pak di tempat-tempat tertentu, ada anak yang dibawa ke tempat-tempat tertentu dijual. Kalau dia misalnya minta diselamatkan, selamatkanlah pakai uang zakat, ya. Dia punya hak untuk mendapatkan itu. Kemudian wal gharimin, orang yang punya hutang. Misalnya Pak, kalau misalnya di lingkungan masjid ini orang yang punya hutang, tapi hutangnya digunakan untuk makan, maka dia punya hak untuk mendapatkan itu. Berarti dia miskin dan sekaligus orang yang memiliki hutang. Itu dia punya hak, ya. Jadi kewajiban amil di sini adalah mencari
ya kan, mencari para mustahik. Jangan sampai ada orang yang miskin sampai keluar dari agamanya karena dia tidak memiliki biaya hidup. Itu biasanya makanannya orang-orang non-Islam. Dulu tahun 93 Pak, awal-awal kami di mana di Sangatta, itu tiap minggu itu nyewa mobil bak Pak, keliling ke daerah-daerah Rantau Pulung itu rata, tiap minggu kami datang, ya kan? Itu berbarengan dengan para misionaris, ya. Sering sekali ketemu mereka bawa Indomie, bawa beras kiloan gitu untuk saudara-saudara kita yang miskin, ya. Makanya kata Nabi, kadal fakru ayakuna kufron, hampir saja orang fakir itu akan menjadi kafir. Karena apa? Karena nggak bisa makan, sehingga akidahnya dijual dengan mie atau Indomie, ya. Kemudian wafisabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah ini dalam undang-undang sangat dibatasi Pak, karena kita semua yang di sini ini ya fisabilillah. Kalau uang itu atau harta zakat itu kita berikan ke fisabilillah, fakir miskin gak kebagian. Ditekankan di Basnas, fisabilillah itu adalah orang yang memang murni berjuang di jalan Allah, sudah nggak ada kerjaan lain, itu baru dia mendapatkan. Ya. Ada kadang-kadang kita mengartikan fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga anak-anaknya orang-orang kaya yang ke pesantren dapat jatah dari zakat. Ada nggak Pak di sini? Pesantren sudah mampu, ya. Kalau bisa itu kita ini jangan menyentuh uang zakat. Kenapa? Saya katakan kepada Bapak Ibu, karena zakat itu adalah harta kotor, ya. Jadi lebih baik kita berjuang dengan rela, dengan senang hati tanpa menerima imbalan. Imbalannya hanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, Bapak ini ada amil di sini, UPZ-nya 5 orang. 5 orang itu karena mendapatkan zakat mal 100 juta, berarti mendapatkan 12.500.000 dibagi 5 orang, ya kan? Nanti misalnya di antara 5 orang itu, saya nggak usah jadi, kasihkan aja kepada fakir miskin, luar biasa. Atau misalnya bukan hanya 5 orang UPZ-nya, tapi ada panitia di situ, maka UPZ sepakat nanti kalau UPZ dapat 12.500.000, sedangkan UPZ-nya cuma 5 orang, kemudian panitianya 6 orang atau 7 orang katakan, ya, itu dibagi misalnya. Ya udah, ini UPZ-nya 5 juta saja, masing-masing 1 juta. Nanti yang selebihnya itu untuk panitia. Elegan sekali itu, sehingga tidak muncul rasa iri, ya, sehingga mereka dapat. Kalau panitianya banyak lebih dari itu, ya, legowonya UPZ itu, UPZ ngambil 5 juta, sisanya dibagi untuk panitia. Kalau misalnya dirasa kok tidak adil,
hitung perolehannya berapa kok tidak adil, kerjanya selama berapa hari kok tidak adil, ya. Makanya keras itu seorang Kiai Tohar keras sekali menyampaikan, Anda ini kerja cuma sehari, kenapa Anda minta bagian dari amil? Nah, gitu. Itu ceramahnya, nanti bisa dibuka di YouTube. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka kalau dirasa kurang, nanti ada uang infak, ya, diberi uang infak. Tapi saya ingatkan, yang namanya zakat itu adalah lil fuqara wal masakin. Utamakan itu. Jangan sampai budaya zaman dahulu masih berlaku. Misalnya gini loh Pak, ada nih zakat fitrah. Zakat fitrah sudah ngumpul nih 1 ton, yang zakat 100 warga atau 100 kakak. 100 kakak, ternyata 1 ton itu langsung dibagi untuk 100 kakak. Kira-kira benar nggak? Nggak benar. Dipilih dulu. Oh, siapa dulu yang sekarang sawitnya sudah, plasmanya sudah 70-30, berarti dia sudah mapan, nggak usah dikasih saja yang masih baru nanam, yang nggak punya apa-apa. Itu seperti itu, dipilah-pilah. Kenapa begitu Pak? Yang namanya zakat itu antara surga dan neraka, ya kan? Berbahaya kalau amil salah menyalurkan, maka orang yang zakat tidak jadi zakat, yang menyalurkan berdosa, yang menerima juga berdosa. Kalau dia tahu, karena sudah ada haknya masing-masing. Nah, makanya pemerintah mengatur. Nah, kita ini kan ikut pemerintah Pak. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul, taatlah ulil amri. Ulil amri kita sudah membuat aturan yang sedemikian rupa, maka kita tinggal mengikuti. Gitu. Toh itu untuk kemaslahatan umat. Masih ada lagi wabni sabil, anak jalanan. Anak jalanan ini maksudnya orang-orang yang terlantar Pak. Misalnya nih Pak, ada di sini proyek mendatangkan orang dari Jogja semua. Ada yang dari Jogja? Dari Jogja datang, nyampe sini ternyata sudah bekerja 3 bulan ditipu, ya. Dia sudah nggak bisa makan, udah deh dia putus asa, pengen pulang. Datang ke masjid ini cerita dengan orang masjid ini, maka segeralah ambil keputusan UPZ sini untuk memberikan tiket saksi ini Samarinda Jogja nanti masih dikasih uang untuk sampai rumah, ya kan? Kalau masih ada uang lagi, kasih uang sakunya untuk oleh-oleh keluarganya. Jangan sampai Pak, nanti ada orang yang sudah terlantar ke masjid, Bapak biarkan saja. Padahal ada uang masjid itu infak sampai saldonya 100 juta. Pak, kalau sampean punya saldo sedekah di masjid ini sampai 100 juta, ngendap sampai 6 bulan, dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Bukan pahala. Orang sedekah, orang infak itu pengen mendapatkan pahalanya. Kalau uang itu belum dibelanjakan, maka belum dapat pahala. Masih nempel di
panitia. Loh, Basnas gimana? Basnas itu Pak tiap bulan, misalnya ini masuk 1,5 atau katakan masuk 1 miliar, itu dalam bulan itu harus keluar 800 juta, harus keluar, meninggalkan 20%. Ya, kalau di Jogja itu ada Pak masjid apa? Jogokarian, ya kan? Itu miliaran Pak tiap hari keluar. Tidak ada namanya infak itu tersisa, nol. Ya. Aneka macam minuman disiapkan, tamu dari luar disiapkan penginapannya, ya kan? Makanan tiap pagi orang makan gratis, sekian ribu disiapkan orang makan gratis. Jadi ternyata masjid itu bukan tambah sepi, Pak. Ramainya luar biasa. Ya. Jadi itu orang-orang yang berat menerima zakat. Kemudian lanjut ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu macam-macam, Pak. Ada 2,5 kilogram, ada 2,7, ada 2,9. Kalau diuangkan kemarin Basnas memutuskan paling rendah 40, menengah 45, di atas 50. Tapi ada juga di Suarga Barat itu, di Munte itu berapa? 45, 40, 50, 60 ribu, ya, diuangkan itu 60 ribu. Nah, zakat fitrah itu Pak boleh uang, boleh beras. Uang itu maksudnya nanti dibelikan beras, hanya mempermudah orang yang berzakat. Nanti amilnya lah yang akan membelikan beras. Kalau zakat beras, Bapak Ibu amil harus nyiapkan beras di sini. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo disiapkan di sini, Pak. Jadi misalnya ditanya, Pak, zakat apa? Zakat beras, diambilkanlah berasnya. Setelah diambil, kemudian dibawalah ke sana. Tulisi, Pak, apanya? Karungnya. Ini si A, tarusan. Jangan sampai nanti berasnya cuma 5 kilo, 10 kilo ditaruh. Bapak zakat apa? Zakat beras. Diambilkan. Berapa Pak? 2 orang, 5 kilo. Ya kan? Sudah zakat. Setelah zakat 5 kilo, berasnya dikembalikan lagi. Nanti ada orang lagi, diambilkan lagi beras itu lagi. Hati-hati, Pak. Ya, itu berasnya orang. Kenapa kamu dizakatkan? Dipakai zakat orang lagi. Ya. Jadi kalau mau beras, ya disiapkan beras, Pak. Kerjasama dengan apa namanya? Dengan warung retail, ya kan? Pak, siapkan beras biar nanti sisanya dibeli, Pak. Misalnya berapa ton, Pak? Sekian ton, karena biasanya setiap tahun ada dapat uang sekian sama beras sekian. Anggap saja asumsinya masih sama dengan kemarin, misalnya 5 ton. Siapkan 5 ton. Orang pakai beras ya berikan itu, harus itu. Nah, untuk apa diberi nama tadi? Diberi nama tadi siapa tahu dia termasuk mustahik. Kalau dia termasuk mustahik, maka orang itu jangan sampai mendapati beras yang sudah dizakatkan. Kalau berasnya dia sendiri, misalnya A itu mustahik, nanti sampai lagi berikan lagi ke dia A, maka orang itu tidak zakat. Gitu loh, Pak. Ya. Itu di aturan perzakatan.
maka kita harus hati-hati dan mengerti tentang ilmu zakat. Jangan sampai dia sudah zakat dikembalikan lagi. Nanti kalau memberi si A, ya beras yang lain, bukan beras A tadi. Itu Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Masih ada tambahan Pak Lukman? Udah, jawab. Cukup tadi jawab ya. Baik Bapak Ibu, itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan, monggo ditanyakan supaya kita bisa diskusi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih